Video ini saya khususkan untuk kamu yang mendaftar P3K di tahun ini, dan ini adalah komentar rekan-rekan yang sudah mempelajari soal yang kami buat. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Sebuah kementerian menyusun rencana program strategis 5 tahunan. Namun, dalam evaluasi tengah periode ditemukan bahwa indikator kinerja utama tidak dapat mengukur capaian program secara objektif. Sebagai pengelola layanan operasional, langkah paling tepat adalah A. Mengganti seluruh program strategis dengan program baru. B. Menyesuaikan indikator kinerja agar selaras dengan tujuan program dan dapat diukur. C. Menghapus indikator kinerja yang sulit diukur. D. Mempertahankan indikator lama demi konsistensi dokumen. E. Menunda evaluasi hingga akhir periode perencanaan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyesuaikan indikator kinerja agar selaras dengan tujuan program dan dapat diukur. Karena, indikator kinerja harus memenuhi prinsip SMART dan mencerminkan tujuan program. Penyesuaian indikator memungkinkan pengukuran kinerja yang objektif tanpa mengubah arah kebijakan, sesuai prinsip perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Soal nomor 2, dalam proses penyusunan rencana kerja tahunan, ditemukan perbedaan antara sasaran kegiatan unit kerja dengan sasaran strategis organisasi. Tindakan yang paling sesuai adalah A. Melakukan sinkronisasi sasaran kegiatan agar mendukung sasaran strategis. B. Menyesuaikan sasaran strategis agar mengikuti kegiatan unit kerja. C. Menghapus kegiatan yang tidak sesuai tanpa kajian. D. Memprioritaskan kepentingan unit kerja dibanding organisasi. E. Menunda penyusunan RKT hingga tahun berikutnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Melakukan sinkronisasi sasaran kegiatan agar mendukung sasaran strategis. Karena, RKT merupakan penjabaran sasaran strategis organisasi. Sinkronisasi diperlukan agar seluruh kegiatan unit kerja berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan strategis dan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Soal nomor 3, suatu program tahunan telah dilaksanakan sesuai jadwal, tetapi serapan anggaran rendah dan output tidak tercapai. Fokus evaluasi yang paling tepat adalah A. Kepatuhan administratif. B. Jumlah pegawai pelaksana. C. Kelengkapan laporan keuangan. D. Kesesuaian antara anggaran, output, dan outcome. E. Ketepatan waktu kegiatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Kesesuaian antara anggaran, output, dan outcome. Karena, evaluasi kinerja menilai hubungan antara input, output, dan outcome. Rendahnya serapan anggaran dan output menunjukkan masalah efektivitas perencanaan atau pelaksanaan yang harus dianalisis secara menyeluruh. Soal nomor 4, dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebuah kegiatan tidak memiliki indikator hasil yang jelas. Langkah paling tepat adalah A. Tetap menganggarkan kegiatan. B. Menghapus kegiatan tanpa kajian. C. Menyusun indikator hasil yang relevan. D. Mengganti kegiatan serupa. E. Menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyusun indikator hasil yang relevan. Karena, anggaran berbasis kinerja mensyaratkan indikator hasil yang jelas. Indikator memungkinkan pengukuran manfaat kegiatan sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara efektif. Soal nomor 5, evaluasi menunjukkan suatu kebijakan tidak berdampak signifikan terhadap kelompok sasaran. Rekomendasi paling tepat adalah A. Menghentikan kebijakan. B. Merevisi kebijakan berdasarkan hasil evaluasi. C. Mempertahankan kebijakan. D. Menyalahkan pelaksana. E. Mengalihkan kebijakan ke sektor lain. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Merevisi kebijakan berdasarkan hasil evaluasi. Karena, tujuan evaluasi kebijakan adalah perbaikan kualitas kebijakan. Revisi berbasis data dan kebutuhan sasaran memastikan kebijakan lebih efektif dan sesuai prinsip evidence-based policy. Soal nomor 6, dalam penyusunan program strategis digunakan data yang sudah tidak mutakhir. Risiko utamanya adalah A. Program tidak relevan dengan kondisi aktual. B. Keterlambatan dokumen. C. Beban administrasi meningkat. D. Kekurangan sumber daya manusia. E. Hambatan pelaporan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Program tidak relevan dengan kondisi aktual. Karena, data yang tidak mutakhir menyebabkan perencanaan tidak mencerminkan masalah nyata. Hal ini berisiko menurunkan efektivitas dan daya guna program strategis. Soal nomor 7,
Kegiatan rutin terus dianggarkan meskipun tidak lagi sesuai prioritas nasional. Prinsip yang dilanggar adalah A. Transparansi, B. Akuntabilitas, C. Money follows function dan priority, D. Kepatuhan hukum, E. Efisiensi administratif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Money follows function dan priority. Karena anggaran harus mengikuti fungsi dan prioritas pembangunan. Menganggarkan kegiatan yang tidak relevan menunjukkan perencanaan tidak adaptif terhadap arah kebijakan nasional. Soal nomor 8, outcome program tidak sebanding dengan besarnya anggaran. Analisis yang paling tepat adalah A. Analisis sumber daya manusia, B. Analisis cost effectiveness, C. Analisis struktur organisasi, D. Analisis administrasi, E. Analisis kepatuhan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Analisis cost effectiveness. Karena analisis cost effectiveness menilai perbandingan biaya dengan hasil yang dicapai. Analisis ini memastikan anggaran digunakan secara optimal untuk menghasilkan outcome maksimal. Soal nomor 9, indikator dalam instrumen evaluasi program seharusnya A. Mudah diukur meski tidak relevan, B. Banyak jumlahnya, C. Mengikuti tahun sebelumnya, D. Relevan, terukur, dan mencerminkan tujuan, E. Berdasarkan preferensi pimpinan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Relevan, terukur, dan mencerminkan tujuan. Karena indikator yang baik harus menggambarkan tujuan program dan dapat diukur secara objektif agar hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Soal nomor 10, partisipasi pemangku kepentingan dalam evaluasi kebijakan bertujuan untuk A. Mempercepat laporan, B. Menambah data, C. Memperoleh masukan komprehensif, D. Menghindari tanggung jawab, E. Menggantikan evaluator. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memperoleh masukan komprehensif. Karena pelibatan pemangku kepentingan memperkaya perspektif evaluasi dan meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan secara partisipatif. Soal nomor 11, kegiatan yang tidak mendukung indikator kinerja organisasi sebaiknya A. Dikaji ulang, B. Tetap dimasukkan, C. Ditunda, D. Dipertahankan, E. Dialihkan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Dikaji ulang. Karena kegiatan harus berkontribusi terhadap pencapaian kinerja. Kegiatan yang tidak selaras berpotensi memboroskan sumber daya dan menurunkan akuntabilitas. Soal nomor 12, ditemukan duplikasi kegiatan antar unit kerja. Tindakan paling tepat adalah A. Membiarkan, B. Menghapus sepihak, C. Menambah anggaran, D. Menyerahkan ke pimpinan, E. Harmonisasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Harmonisasi. Karena integrasi mencegah pemborosan anggaran dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelaksanaan program. Soal nomor 13, tujuan utama evaluasi program strategis adalah A. Kepatuhan administrasi, B. Menghitung sisa anggaran, C. Pelaporan formal, D. Menilai efektivitas dan dampak, E. Menggugurkan program. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menilai efektivitas dan dampak. Karena evaluasi menilai sejauh mana program mencapai tujuan dan memberikan dampak nyata bagi sasaran kebijakan. Soal nomor 14, outcome dalam perencanaan berbasis kinerja adalah A. Manfaat jangka menengah, B. Dana kegiatan, C. Produk kegiatan, D. Jumlah kegiatan, E. Laporan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Manfaat jangka menengah. Karena outcome menunjukkan perubahan atau manfaat yang dirasakan sebagai hasil dari pelaksanaan program, bukan sekadar output administratif. Soal nomor 15, program tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat. Langkah terbaik adalah A. Menghentikan langsung, B. Merevisi atau merancang ulang, C. Mempertahankan, D. Mengurangi anggaran, E. Mengalihkan tanggung jawab. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Merevisi atau merancang ulang. Karena
Program harus adaptif terhadap kebutuhan masyarakat agar tetap efektif dan berdampak sesuai tujuan pembangunan. Soal nomor 16, kegiatan prioritas nasional seharusnya A. Dibiayai jika ada sisa. B. Setelah kegiatan rutin. C. Mendapat alokasi utama. D. Dihindari. E. Dialihkan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mendapat alokasi utama, karena prioritas nasional harus didukung anggaran memadai agar kebijakan pemerintah dapat diimplementasikan secara efektif. Soal nomor 17, evaluasi instrumen kebijakan bertujuan untuk A. Mengganti regulasi. B. Menilai kesesuaian dengan tujuan. C. Menambah administrasi. D. Mengurangi peran pelaksana. E. Menghindari perubahan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menilai kesesuaian dengan tujuan, karena instrumen kebijakan harus mendukung pencapaian tujuan. Evaluasi memastikan instrumen tepat guna dan efektif. Soal nomor 18, pendekatan terbaik dalam penyusunan rencana kegiatan adalah A. Kebiasaan tahun lalu. B. Ketersediaan anggaran. C. Kepentingan unit. D. Instruksi informal. E. Berbasis kinerja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Berbasis kinerja, karena pendekatan ini memastikan kegiatan relevan, efektif, dan mampu menjawab permasalahan nyata. Soal nomor 19, indikator sulit diukur secara kuantitatif. Langkah terbaik adalah A. Menghapus indikator. B. Menggunakan indikator kualitatif terukur. C. Tetap menggunakan. D. Menunda evaluasi. E. Subjektivitas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menggunakan indikator kualitatif terukur, karena indikator kualitatif yang dirumuskan dengan jelas tetap memungkinkan penilaian objektif capaian program. Soal nomor 20, perencanaan tanpa evaluasi sebelumnya berisiko menyebabkan A. Efisiensi. B. Percepatan. C. Pengulangan kesalahan. D. Kepatuhan meningkat. E. Laporan sederhana. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Pengulangan kesalahan, karena tanpa evaluasi, perencanaan tidak belajar dari pengalaman sehingga kesalahan yang sama berpotensi terulang. Soal nomor 21, data empiris penting dalam evaluasi kebijakan karena A. Dasar objektif pengambilan keputusan. B. Menambah dokumen. C. Menggantikan analis. D. Mempercepat proses. E. Kepentingan politik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Dasar objektif pengambilan keputusan, karena data empiris memberikan bukti nyata dampak kebijakan sehingga rekomendasi lebih akurat dan objektif. Soal nomor 22, program strategis tidak mendukung visi organisasi. Tindakan tepat adalah A. Mempertahankan. B. Menghapus langsung. C. Disesuaikan atau dihentikan berdasarkan kajian. D. Anggaran minimal. E. Dialihkan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Disesuaikan atau dihentikan berdasarkan kajian, karena keselarasan dengan visi organisasi penting agar sumber daya digunakan secara optimal dan strategis. Soal nomor 23, evaluasi program tahunan sebaiknya dilakukan A. Akhir tahun. B. Sebelum mulai. C. Saat ada masalah. D. Atas permintaan. E. Berkala dan berkelanjutan. Yang benar. Jawabannya adalah E. Berkala dan berkelanjutan, karena evaluasi berkala memungkinkan perbaikan segera dan mencegah penyimpangan tujuan program. Soal nomor 24, analisis risiko dalam kebijakan diperlukan untuk A. Mengantisipasi dampak negatif. B. Menambah kompleksitas. C. Menghindari tanggung jawab. D. Menunda implementasi. E. Mengurangi partisipasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengantisipasi dampak negatif, karena analisis risiko membantu menyiapkan langkah mitigasi sehingga kebijakan lebih aman dan efektif saat diterapkan. Soal nomor 25, hubungan antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi dalam pengelolaan program adalah A. Berdiri sendiri dan tidak saling terkait. B. Saling terpisah sesuai unit kerja.
C. Hanya berkaitan pada tahap pelaporan. D. Saling terintegrasi dalam siklus kinerja. E. Tergantung kebijakan pimpinan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Saling terintegrasi dalam siklus kinerja, karena perencanaan, penganggaran, dan evaluasi merupakan satu siklus kinerja yang saling terhubung. Integrasi ketiganya memastikan program direncanakan dengan baik, dibiayai secara tepat, dan dievaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.